Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, good morning everyone. Good morning everyone. Oke, kita ada perjamuan, tapi biasa. Perjamuan adalah hal yang luar biasa. Misteri perjamuan kudus. Misteri itu artinya sesuatu yang tak dapat dipahami begitu saja, kecuali dicari dan ditemukan. Makanya kalau saudara lihat ada misteri harta karun Soekarno, katanya begitu. Sampai sekarang orang cari. Temukan atau belum saya nggak tahu. Tapi misteri perjamuan kalau Anda mencari, Tuhan memberikannya. Amen. Nah, misterinya yang pertama adalah ini. Satu aja. Baca bersama saya. Perjamuan kudus adalah perjalanan perjanjian. This is brand new. Ini tema yang baru. Perjamuan kudus adalah sebuah perjalanan, artinya selama dalam perjalanan hidup kita, jalan yang kita lewati itu namanya the road of covenant, jalan perjanjian. Jalan apa saudara? Nah, jalan perjanjian itu kalau Anda mau lewati, bahan bakarnya namanya perjamuan kudus. Karena perjamuan kuduslah yang menjamin kita semua mengalami janji Tuhan di dalam perjalanan ini. Orang sering menyebut itu komuni atau komuni kudus, ya. Itu bahasa Indonesia. Kita jarang menyebutnya. Jadi komuni atau perjamuan kudus itu menghubungkan kita dengan janji Tuhan di dalam Kristus. Hal ini mengingatkan kita akan hubungan perjanjian kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Perjanjian yang ditetapkan oleh Yesus. Ya. Perjanjian yang ditetapkan oleh Yesus. Next slide please. Lukas 22 ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia berkata. Baca bersama saya. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Nah, saudara tahu nggak sih kalau saudara lakukan perjalanan, biasanya secara fisik kita akan temu, wah ini jalan lama. Betul ya saudara? Mau lewat bisa saja, tapi dia tidak seenak jalan baru yang dibuka. Betul ya saudara? Sehingga jalan lama itu ada, tapi orang sudah cuek. Ada, cuman orang tidak lewat. Yang lewat itu apa? Kambing, ya, ular-ular yang lihat. Tetapi bagi kita melewati jalan baru yang dibuka oleh pemerintah misalnya. Nah demikian, dengan matinya Yesus, darahnya, tubuhnya menyiapkan jalan baru saya dan saudara. Jalan yang jauh lebih mulus, lebih baik. Sekalipun kita tidak terhindarkan dari cuaca, hujan, badai. Tapi percayalah, jalan itu jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Kemudian saudara kekasih, perjanjian itu berarti perlindungan dan berkat. Dalam perjalanan ini saudara kekasih, ketika kita lakukan perjamuan kudus, maka kita sedang mengambil semua janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita dan perlindungan serta berkat. Di dalam Keluaran 12 ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Baca yang tulisan kuning itu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Amen. Lakukanlah perjamuan kudus di rumah saudara. Amen. Dalam kamar saudara, di lingkungan saudara. Saya perjamuan kudus di sekeliling saya. Saya perintahkan air keluar saudara kekasih. Walaupun itu waktu yang panjang 30 tahun, tapi saudara kekasih saya perjamuan kudus. Saya mau supaya air ada di rumah saya. Karena janji Tuhan saya tidak pernah kekurangan, saya kelimpahan.
Jadi perjamuan kudus itu saudara bisa lakukan di peternakan saudara, di pertanian saudara, kelilingi saudara punya anak punya proposal, kelilingi dia punya daftar-daftar uang kebutuhan. Percaya karena janji penyediaan ada di sana. Amen. Itu yang namanya perjalanan. Dan perjalanan ini saudara yang kasih, ada banyak yang kita butuhkan. Dan saudara, perjamuan kudus adalah fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita menikmati. Bahkan di dalam ayat itu dikatakan kita bebas dari penghakiman dan kehancuran. Kemarin Ibu Sri Mulyani katakan semakin jelas bahwa Indonesia atau tanda-tanda ekonomi dunia semakin tidak menentu. Saya tertawa, hahaha, karena kita tidak ditentukan oleh ekonomi dunia, kerajaan Allah. Dan Dia memberikan kepada kita tubuh Yesus. Semakin Anda mendengar berita yang menghancurkan, saudara lawan dengan berita damai sejahtera. Aku memberikan hidupku untuk kamu. Amin. Sebagai tanda perjanjian. Yang berikut, bagian 3 perjamuan kudus, menyegel perjanjian. Wow. Saudara lihat itu ada segel. Kalau di segel, kalau di hari-hari itu materai. Kalau di materai, saudara itu sah. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 9 dan 10, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah, baca bersama saya, akan mempunyai seorang laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Lihat, ketika mereka, jadi dalam budaya Alkitab, makan atau perjamuan menyajikan seseorang makanan, menyembelih hewan, itu adalah bagian daripada budaya untuk menerima. Jadi kalau Anda datang pada zaman itu ketika Abraham menyuruh Sarah, ayo bikin kambing guling atau domba guling, sate untuk para tamu ini, maka mereka sebenarnya sedang menerima apa yang dibawa oleh tamu yang kita sajikan. Walaupun mereka tidak mengharapkan, tapi dengan mereka menjamu, dengan memberi makan kepada tamu itu, mereka sedang menyegel. Dan kalau sampai tamu itu tidak bawa apa-apa, dia bilang, tunggu nanti saya akan kirim. Kenapa? Karena sudah terlanjur kasih makan. Karena dengan memberikan makan itu dia menyegel. Waktu Anda ambil perjamuan kudus, Anda menyegel kesehatan kamu. Anda menyegel masa depan kamu. Anda menyegel keluarga kamu, pernikahan kamu, perjalanan hidup kamu. Semua properti dalam hidup saudara. Mulai dari dalam diri saudara, di lingkungan saudara, kehidupanmu. Disegel dengan perjamuan. Katakan, disegel dengan perjamuan kudus. Nah, tiap kali saudara ingat janji Allah, makan perjamuan kudus, Anda sedang menyegel itu. Dan saudara lihat, tahun depan apa yang terjadi? Sarah mendapatkan anak. Demikian pula ketika Anda menyegel janji Tuhan, saya percaya dunia bisa berubah, tapi janji Tuhan harus terjadi. Yang keempat atau yang terakhir, panggilan untuk mengingat dan merenungkan. 1 Korintus 11, 24-25, Yesus berkata ya, diulangi oleh Paulus, lakukanlah ini untuk mengingat aku. Perjamuan kudus membawa kita kembali ke salib, tubuhnya yang dipecah-pecahkan, darahnya yang ditumpahkan. Kita tahu di dalam Keluaran pasal 12, di situ dikatakan bahwa domba itu dikorbankan. Demikian pula perjamuan kudus menghubungkan kita dengan Yesus anak domba Paskah yang sejati, yang menegakkan pembebasan bagi saya dan saudara. Yang rindu mengalami misteri ini katakan, kita akan ada perjamuan kudus, tapi sebelumnya kita ada pengakuan iman. Oke? Mari kita berdiri saja bersama-sama, biar maksudnya kalau kita adakan pengakuan itu bagus kalau kita berdiri, itu maksudnya kita menunjukkan sikap kita menghormati apa yang kita akui. Begitu saya katakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, saudara langsung aku percaya, oke? Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Allah
Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, melahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Bisa katakan amin? Bagi Bapak Ibu yang bergereja di sini belum baptis Islam, itu saya usulkan dan bukan usulkan, saya perintahkan untuk Anda lakukan baptisan selam, karena itu adalah bagian dari firman Allah yang kami percaya di dalam gereja Bethel Indonesia. Oke, di gereja Bethel Indonesia, bukan gereja Gemit, kita gereja Bethel Indonesia. Dan Anda yang sudah lakukan itu, puji Tuhan, yang belum bisa ikut SPK dulu. SPK ibarat katekisasi, di mana Anda diajarkan 12 kali mata pelajaran untuk ikuti. Oke, ini saya ingatkan karena saya dapati ada yang sudah berjemaat tetapi belum dibaptis. Oke, itu saja. Sudah pegang perjamuan kudus, katakan, saya menerima perjanjian Allah dalam perjalanan hidup saya, dan saya percaya tubuh Yesus dan darah Yesus adalah jaminan perjalanan hidup saya. Dalam semua aspek hidup saya mengalami korban tubuh Yesus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi saya. Saya menerimanya dalam nama Yesus. Makan dan minumlah. Mengucap syukur bahwa dalam perjalanan ini tubuh dan darah Yesus menjadi jaminan bagi kita. Yang sakit, kuasa kesembuhan terjadi. Dalam kebutuhan apapun percaya, Dia menyediakannya. Haleluya. Amin.